Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Saya Naila Rizkia Utami dengan NIM 11112300137 sebagai pembicara atau moderator dalam kelompok 3. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Azmil Zaidan, NIM saya 111230149. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Aisyah Faradina dari kelompok 3. Saya Muhammad Fatur Ramadan dengan NIM 112300153 dari kelompok 3. Halo rekan-rekan semua, baik perkenalkan nama saya Indra Ferdian dengan NIM 111230141. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Beni selaku dosen kriminologi yang telah mempersilahkan kami untuk melakukan presentasi secara offline. Dan juga saya berterima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah memperhatikan video ini. Dan saya harap teman-teman menyimak video ini sampai akhir. Jadi, apa itu teori makro? Teori makro adalah cabang dari kriminologi yang mempelajari tentang kejahatan yang lebih luas strukturnya, mulai dari faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, bahkan sampai budaya, teman-teman. Jadi, faktor-faktor inilah yang mempengaruhi tingkat kejahatan dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai fungsi dari teori makro itu sendiri dalam kriminologi. Fungsi yang pertama dari teori makro ini sendiri dalam kriminologi, yakni membantu kita dalam memahami akar masalah suatu kejahatan. Karena teori ini membantu kita dalam memahami faktor apa saja yang menyebabkan meningkatnya suatu kejahatan di suatu daerah, sehingga memudahkan kita untuk mencari solusi dalam menanggulangi kejahatan. Kedua, dari teori makro dalam kriminologi ini, yakni mampu membantu kita dalam mencegah kejahatan karena teori ini mempelajari faktor-faktor apa saja yang berkontribusi dalam kejahatan sehingga memudahkan kita dalam merancang program-program dalam menanggulangi kejahatan yang lebih efektif. Fungsi ketiga dari teori makro ini sendiri, yakni dapat dijadikan bahan acuan dalam pembuatan kebijakan untuk menanggulangi kejahatan. Karena teori makro ini bukan hanya mempelajari kejahatan itu dari satu aspek pandang saja, tapi teori makro ini mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga memudahkan kita atau dapat kita jadikan bahan acuan dalam pembuatan kebijakan atau regulasi untuk menanggulangi kejahatan dan melindungi masyarakat. Fungsi yang keempat dari teori makro ini sendiri memberikan pemahaman baru terhadap kejahatan. Pembahasan berikutnya yaitu faktor-faktor tingkatnya kejahatan. Yang pertama ada dalam konteks sosial dan ekonomi, yaitu ketidaksetaraan pengangguran, sosial, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial seringkali sebagai faktor utama yang mendorong seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak kriminal. Dalam hal ini, kejahatan tidak dapat dilihat sebagai pelaku penyimpang individu, tetapi sebagai hasil dari masalah sistemik. Yang kedua yaitu kesenjangan sosial dan kekuasaan, yaitu ketidakadilan distribusi kekuasaan yang tidak merata menjadi fokus utama. Misalnya, kelompok dominan menggunakan kekuasaan mereka untuk menciptakan hukum dan norma yang melindungi kepentingan mereka. Sementara kelompok yang lebih lemah secara ekonomi atau politik mungkin melakukan kejahatan sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat kejahatan. Jadi ada faktor yang disebut dengan disorganisasi sosial. Jadi faktor ini menyatakan bahwa lingkungan atau komunitas yang tidak memiliki ikatan sosial yang kuat dan tidak didukung oleh institusi sosial yang efektif, contohnya seperti keluarga, sekolah, dan lembaga penegak hukum, cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Ketidakaturan sosial menciptakan kondisi di mana norma dan aturan sulit untuk ditegakkan. Nah, faktor yang selanjutnya itu ada tekanan struktural atau yang biasa dikenal dengan strain theory, yang dimana artinya kejahatan terjadi karena tekanan dari sistem sosial, di mana individu atau kelompok merasa sulit untuk mencapai tujuan sosial yang diinginkan melalui cara-cara yang sah, sehingga mereka merasa tertekan oleh sistem yang ada, misalnya karena kemiskinan atau diskriminasi. Mereka mungkin beralih ke kejahatan sebagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dapat disimpulkan bahwa teori makro dalam kriminologi mengalihkan fokus kita dari individu pelaku kejahatan menuju faktor-faktor sosial, ekonomi, politik yang lebih besar yang mengakibatkan tingginya angka kejahatan di suatu masyarakat.
Dengan demikian, teori makro memberikan kerangka analisis berpikir untuk memahami bagaimana kondisi tersebut dapat mempengaruhi tingkat kejahatan. Nah rekan-rekan, jadi tadi itu adalah pemaparan materi dari kelompok 3 tentang teori makro. Jadi kesimpulannya, bahwasannya teori makro memandang kejahatan dari struktural yang lebih luas, mulai dari faktor sosial, ekonomi, politik, budaya yang mempengaruhi tingkat kejahatan dalam masyarakat. Sekian dulu presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo diskusi. Ayo diskusi. Ayo diskusi. Ayo diskusi. Nah teman-teman, kelompok 3 mendapatkan referensi terkait teori makro dari sini.